Kesabaran adalah kunci kebijaksanaan sejati. Dengarkanlah alam, dan kamu akan menemukan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, 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 Kanggo Sedoyo Sedulur. Mugi panjenengan tansah pinaringan sehat, tentrem atine, lan pepadang ing urip dimanapun panjenengan berada. Semoga selalu dalam lindungan Gusti Kang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai, monggo, silakan balas salam di kolom komentar sesuai keyakinan panjenengan, dan tuliskan juga dari mana panjenengan menyimak video ini, biar energi kebersamaan kita benar-benar terasa. Panjenengan pernah ketemu orang yang kelihatannya kalem, nggak banyak bicara, wajahnya biasa saja. Tapi entah kenapa, kalau orang lain niat jahat ke dia, atau meremehkan dia, ujung-ujungnya malah orang itu sendiri yang jatuh, gagal, bahkan hancur pelan-pelan? Bukan karena diserang, bukan karena dibalas, tapi seperti kena pantulan. Nah, banyak sesepuh Jawa bilang, ati-ati karo wong kliwon demen meneng, ning isine jero. Kenapa weton kliwon sering dikaitkan dengan aura mistis yang halus tapi kuat? Dan kenapa justru orang-orang tertentu gagal total saat meremehkan mereka? Malam ini, kita akan ngobrol pelan-pelan soal itu. Dalam budaya Jawa, weton bukan cuma soal tanggal lahir, weton adalah peta getaran batin, pola energi, dan jalur laku hidup seseorang. Kliwon adalah salah satu pasaran yang paling sering disalahpahami, karena dari luar terlihat tenang, bahkan seperti tidak berdaya. Padahal, dalam pandangan kejawen, kliwon itu simpul antara alam lahir dan batin. Nah, supaya tidak setengah-setengah memahaminya, mari kita bahas pelan-pelan melalui 5 sudut pandang. 1. Kliwon dan sifat kalam yang menyimpan daya. Orang berweton kliwon sering terlihat biasa saja. Dari luar, tidak ada yang terlalu mencolok. Cara bicaranya pelan, sikapnya kalem, bahkan sering dianggap kurang ambisius. Kalau berada di tengah keramaian, mereka cenderung memilih diam, mendengarkan, dan mengamati. Banyak orang salah paham, mengira ini tanda kelemahan. Padahal, dalam pandangan kejawen, justru disitulah letak kekuatannya. Sesepuh Jawa sering berkata, banyu sing jero, ora keguyang. Air yang dangkal mudah bergelombang, sedikit disentuh langsung riuh. Tapi air yang dalam, tenang di permukaan, menyimpan daya besar di dalamnya. Begitu pula kliwon. Ketenangan mereka bukan karena tidak punya isi, melainkan karena batinnya sudah penuh. Penuh pertimbangan, penuh rasa, penuh kesadaran. Banyak kliwon sejak kecil terbiasa menahan diri. Mereka belajar membaca suasana sebelum bicara. Mereka merasakan getaran emosi orang lain, meski tidak diungkapkan dengan kata-kata. Saat orang lain sibuk membuktikan diri, kliwon justru sibuk menjaga keseimbangan batinnya. Diam bagi kliwon bukan sikap pasif, tapi cara menyerap dan menyaring. Disinilah sering terjadi benturan. Orang yang tidak peka mengira kliwon bisa ditekan, bisa dimanfaatkan, bisa disepelekan. Karena kliwon jarang melawan secara langsung, jarang membalas dengan kata-kata keras. Namun, sesepuh mengingatkan, meneng kui dudu kalah. Diam itu bukan kalah, tapi menunggu waktu yang tepat. Energi batin kliwon bekerja halus. Ia tidak meledak, tidak menyambar, tapi seperti kabut tipis yang meresap. Niat buruk, rasa iri, atau kesombongan orang lain seringkali justru tertahan di medan batin kliwon, lalu berbalik ke asalnya. Bukan karena kliwon berniat mencelakai, tapi karena batinnya tidak memberi ruang bagi energi kotor untuk menempel. Maka jangan heran jika banyak orang yang meremehkan kliwon, pada akhirnya justru merasa lelah sendiri, gagal sendiri, bahkan bingung kenapa hidupnya seperti tersendat. Sementara kliwon tetap berjalan pelan, tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam kejawen, ini bukan balas dendam, melainkan hukum keseimbangan. Namun ketenangan kliwon ini tidak berdiri sendiri. Ada sebab yang lebih dalam. Ada kaitannya dengan waktu lahir, dengan irama alam, dan dengan tipisnya sekat antara yang kasat mata dan yang tak kasat mata. Dan disitulah, pembahasan kita akan masuk ke lapisan berikutnya. Jika pada poin ini kita melihat ketenangan kliwon dari sisi batin dan sikap lahir, maka selanjutnya kita akan menyentuh sesuatu yang lebih halus lagi, hubungan kliwon dengan gerbang alam halus dan kepekaan rasa yang tidak dimiliki semua orang. 2. Kliwon dan gerbang alam halus. Dalam hitungan Jawa, kliwon bukan sekadar pasaran. Ia dianggap sebagai titik temu, simpul waktu di mana irama alam terasa berbeda.
Banyak orang tua dulu mengingatkan, hari Kliwon itu, ora pada karo dina liane. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk disikapi dengan lebih eling dan waspada. Karena pada waktu ini, rasa lebih mudah bergerak daripada logika. Orang yang lahir dengan weton Kliwon sering membawa getaran itu ke dalam dirinya. Bukan berarti mereka selalu berhubungan dengan hal-hal gaib, tapi batinnya lebih terbuka, lebih peka. Mereka mudah menangkap suasana, merasakan perubahan energi di sekitarnya, bahkan sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Kadang mereka sendiri tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, hanya muncul rasa, kok rasane ora kepenak, atau sebaliknya, rasa tentrem yang tiba-tiba datang. Kepekaan ini sering muncul sejak kecil. Banyak Kliwon yang mengalami mimpi-mimpi yang terasa nyata, atau punya firasat yang anehnya sering terbukti. Bukan karena mereka istimewa, tapi karena batinnya tidak terlalu tertutup oleh hiruk-pikuk pikiran. Mereka mendengar bukan hanya dengan telinga, tapi dengan rasa. Inilah yang oleh sesepuh disebut sebagai eling marang tandha-tandha. Dalam kepercayaan kejawen, gerbang antara alam kasat mata dan tak kasat mata bukanlah pintu yang terbuka lebar, melainkan seperti tirai tipis. Pada waktu dan orang tertentu, tirai itu terasa lebih dekat. Kliwon termasuk di dalamnya. Maka, orang dengan niat bersih akan merasa nyaman berada di dekat Kliwon. Sebaliknya, orang yang membawa niat kotor sering merasa gelisah tanpa tahu sebabnya. Bukan Kliwon yang menghakimi, bukan pula alam halus yang sengaja menyerang. Tapi energi itu bekerja seperti cermin. Apa yang dibawa seseorang, itulah yang dipantulkan kembali. Orang Jawa sering berkata, sing resik atine, mesti tentrem uripe. Dan Kliwon, dengan kepekaan batinnya, tidak menyediakan ruang bagi energi yang tidak selaras. Disinilah banyak cerita bermula. Orang yang datang dengan maksud memanfaatkan, menipu, atau menjatuhkan, seringkali justru mengalami kegagalan beruntun. Rencananya kacau. Langkahnya terasa berat. Bukan karena ada yang mengganggu, tapi karena ia sendiri tidak kuat berada di medan rasa yang jujur dan terbuka. Namun, kepekaan ini juga menjadi ujian bagi Kliwon. Jika tidak dijaga, mereka mudah lelah batin, mudah menyerap beban orang lain, bahkan merasa hidupnya terlalu berat. Maka, para sepuh selalu mengingatkan Kliwon untuk menjaga laku, menjaga kebersihan niat, dan tidak sembarang membuka diri. Setelah kita memahami bagaimana Kliwon terhubung dengan kepekaan dan gerbang rasa, pertanyaan berikutnya muncul dengan sendirinya. Mengapa justru banyak orang gagal total saat meremehkan atau berniat buruk kepada Kliwon? Disitulah kita masuk ke pembahasan selanjutnya. 3. Kenapa banyak orang gagal saat meremehkan Kliwon? Banyak kegagalan yang dialami orang saat berurusan dengan Kliwon sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Awalnya halus, perlahan, hampir tidak terasa. Orang yang meremehkan Kliwon biasanya datang dengan satu kesalahan besar, merasa dirinya lebih cerdas, lebih kuat, atau lebih berkuasa. Karena Kliwon terlihat kalem dan tidak banyak bicara, mereka mengira bisa mengatur, menekan, bahkan memanfaatkan tanpa risiko. Dalam laku Jawa, sikap seperti ini disebut ora eling marang papan. Tidak sadar posisi, tidak sadar bahwa setiap orang membawa bebannya sendiri, membawa getaran hidupnya sendiri. Kliwon, meski tampak sederhana, membawa medan batin yang kuat, bukan keras, tapi stabil. Dan medan yang stabil tidak mudah digoyahkan oleh niat yang tidak jujur. Ketika seseorang mendekati Kliwon dengan niat buruk, yang pertama terganggu biasanya bukan hubungan dengan Kliwon itu sendiri, melainkan keseimbangan hidupnya sendiri. Langkahnya mulai ragu. Keputusan-keputusan kecil terasa salah. Peluang yang hampir didapat tiba-tiba hilang. Hubungan yang sudah dibangun lama mulai retak. Semua terasa seperti kebetulan, padahal dalam pandangan kejawen, itu adalah tanda bahwa laku hidupnya sedang tidak selaras. Kliwon jarang membalas. Mereka tidak suka konflik terbuka, bahkan sering memilih mundur, mengalah, atau diam. Tapi justru disitulah banyak orang keliru. Mereka mengira pengunduran diri itu adalah kekalahan. Padahal, sesepuh bilang, wong wicaksana ngerti kapan maju, kapan menepi. Menepi bukan berarti kalah, tapi memberi ruang agar kebenaran berjalan dengan caranya sendiri. Energi batin Kliwon bekerja seperti cermin bening. Ia tidak menambah apapun, tidak mengurangi apapun. Ia hanya memantulkan. Maka ketika seseorang membawa niat licik,
Yang ia hadapi bukan perlawanan, melainkan bayangannya sendiri. Inilah yang sering membuat orang bingung. Mereka merasa tidak diserang, tapi hidupnya terasa semakin sempit. Dalam cerita rakyat, sering diceritakan tokoh yang tampak lemah, diam, bahkan dianggap bodoh, tapi justru selamat karena tidak melawan hukum alam. Kliwon membawa pola itu dalam kehidupan nyata. Bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk menjaga keseimbangan. Alam, dalam kepercayaan Jawa, selalu berpihak pada yang jujur dan selaras. Namun, perlu dipahami juga, kegagalan orang lain bukanlah kemenangan bagi Kliwon. Banyak Kliwon justru merasa tidak nyaman melihat orang lain jatuh, meski sebelumnya disakiti. Ini karena batin mereka tidak dibangun dari dendam, melainkan dari rasa. Dan rasa yang bersih tidak menikmati penderitaan orang lain. Meski terlihat seperti selalu kuat dan terlindungi, sebenarnya Kliwon juga melalui banyak ujian hidup. Di balik ketenangan dan aura yang kokoh itu, ada proses panjang yang tidak semua orang lihat. Maka, pada bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana ujian hidup justru membentuk kekuatan batin Kliwon. 4. Kliwon, ujian hidup, dan kekuatan batin. Di balik aura tenang yang sering terlihat dari luar, banyak orang Kliwon menyimpan cerita hidup yang tidak ringan. Jalan hidup mereka jarang lurus dan mulus. Justru sering berbelok, terjal, dan penuh pertanyaan. Sejak muda, tidak sedikit Kliwon yang sudah berhadapan dengan kekecewaan, kehilangan, atau pengkhianatan dari orang yang mereka percaya. Semua itu bukan tanpa makna, melainkan bagian dari tempaan batin. Dalam falsafah Jawa, ada ungkapan, Wesi sing asring kaobong, dadi luih kukuh. Besi yang sering dibakar justru menjadi kuat. Begitu pula Kliwon. Ujian hidup datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk. Setiap luka mengajarkan mereka tentang batas diri. Setiap kegagalan menuntun mereka mengenali mana yang benar-benar penting. Dari situlah ketenangan Kliwon lahir. Bukan dari hidup yang mudah, tapi dari hidup yang dipahami. Banyak Kliwon belajar menerima lebih cepat daripada kebanyakan orang. Bukan karena pasrah tanpa daya, tetapi karena mereka sadar bahwa melawan arus dengan emosi hanya akan menguras batin. Mereka memilih berdamai dengan keadaan, sambil pelan-pelan memperbaiki diri. Sikap ini sering disalahartikan sebagai kelemahan, padahal justru disitulah kekuatan sejatinya. Kekuatan batin Kliwon bukan tentang berani melawan semua orang, melainkan berani jujur pada diri sendiri. Mereka tidak suka hidup dalam topeng. Saat merasa lelah, mereka memilih diam dan menepi. Saat terluka, mereka tidak selalu bercerita. Proses penyembuhan mereka berlangsung di dalam, melalui perenungan, doa, dan laku batin yang sederhana. Dari proses panjang inilah muncul aura yang sering disebut adem nanging awet. Kehadiran Kliwon menenangkan, tapi juga memberi jarak. Orang merasa nyaman, namun tidak berani sembarangan. Ini bukan karena Kliwon ingin ditakuti, tetapi karena batinnya sudah melewati banyak hal, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh masalah kecil. Namun ujian juga mengajarkan satu hal penting, Kliwon perlu menjaga dirinya sendiri. Terlalu sering menyerap beban orang lain bisa membuat mereka kelelahan. Maka para sepuh selalu berpesan agar Kliwon tahu kapan harus membantu, dan kapan harus menjaga jarak. Keseimbangan adalah kunci, karena batin yang kuat tetap butuh dirawat. Setelah memahami bagaimana ujian hidup membentuk kekuatan batin Kliwon, kini kita sampai pada pertanyaan terakhir yang paling praktis. Apa yang sebaiknya dilakukan jika panjenengan sendiri berweton Kliwon, atau hidup berdampingan dengan orang Kliwon? Disitulah pembahasan kita akan ditutup. 5. Jika panjenengan atau orang terdekat panjenengan Kliwon. Jika panjenengan berweton Kliwon, ada satu hal penting yang perlu selalu diingat. Ketenangan yang panjenengan miliki bukan kebetulan. Itu adalah amanah. Amanah untuk menjaga keseimbangan, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi lingkungan sekitar. Maka jangan tergesa-gesa ingin menjadi seperti orang lain. Jalan hidup Kliwon memang berbeda iramanya. Banyak Kliwon merasa dirinya tertinggal, merasa hidupnya lebih lambat dibanding orang lain. Padahal, dalam laku Jawa, tidak semua yang cepat itu tepat. Kliwon berjalan pelan karena mereka membawa rasa. Mereka perlu waktu untuk memahami, menimbang, dan memastikan bahwa langkah yang diambil tidak melukai batin sendiri. Sesepuh sering berpesan, aja ke susu, sing alon nanging tekan. Sebagai Kliwon, penting untuk belajar mengenali batas.
Panjenengan mudah empati, mudah iba, mudah menanggung beban orang lain. Tapi jika semua diserap tanpa saringan, batin akan lelah. Menolong itu baik, tapi menjaga diri sendiri juga laku yang mulia. Tidak semua masalah orang lain harus panjenengan pikul. Ada saatnya menepi, diam, dan memulihkan diri. Jika panjenengan hidup berdampingan dengan orang kliwon, entah sebagai pasangan, keluarga, atau sahabat, perlakukan mereka dengan tulus. Jangan memaksa mereka selalu bicara. Jangan menuntut penjelasan berlebihan. Dia mereka bukan berarti menjauh, tapi seringkali tanda bahwa mereka sedang merawat rasa. Orang Jawa percaya, wong alus kui kudu dialusi. Orang yang halus perlu diperlakukan dengan kehalusan pula. Hormati intuisi kliwon. Ketika mereka merasa tidak nyaman tanpa alasan yang jelas, seringkali itu bukan mengada-ada. Itu adalah sinyal batin. Mendengarkan dan menghargai sinyal itu bisa mencegah banyak masalah di kemudian hari. Sebaliknya, mengabaikannya sering membawa penyesalan. Pada akhirnya, baik menjadi kliwon maupun hidup bersama kliwon, kuncinya adalah eling lan waspada. Eling pada niat, waspada pada sikap. Kliwon bukan untuk ditakuti, bukan pula untuk dimanfaatkan. Mereka adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak selalu bersuara keras, dan keteguhan tidak selalu tampak mencolok. Dari sini kita bisa menarik benang merah dari seluruh pembahasan, bahwa weton kliwon, dengan segala ketenangan dan aura mistisnya, mengajarkan satu hal sederhana tapi dalam, hidup yang selaras akan selalu dijaga oleh keseimbangan alam. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa weton kliwon bukan tentang kelebihan yang perlu dipamerkan, juga bukan tentang keistimewaan yang harus dibanggakan. Kliwon adalah tentang keseimbangan, tentang batin yang belajar tenang di tengah gelombang, tentang rasa yang bekerja lebih dahulu sebelum kata-kata keluar. Orang kliwon terlihat kalem karena hidup sudah cukup sering mengajarkan mereka arti menahan diri. Aura mistis yang sering dibicarakan bukan sesuatu yang sengaja dibangun, melainkan hasil dari laku hidup, kepekaan rasa, dan niat yang dijaga. Maka ketika banyak orang gagal saat meremehkan kliwon, itu bukan karena kliwon membalas, tapi karena alam tidak berpihak pada niat yang tidak selaras. Dalam pandangan kejawen, hidup ini berjalan dengan hukum keseimbangan. Apa yang kita tanam di batin, itulah yang tumbuh di perjalanan hidup. Kliwon hanya menjadi cermin yang jujur, dan cermin yang jujur sering membuat orang tidak nyaman, terutama mereka yang datang dengan kesombongan atau niat tersembunyi. Kesadaran inilah yang seharusnya kita bawa pulang, bahwa ketenangan, kejujuran, dan sikap eling bukan tanda kelemahan. Justru itulah fondasi hidup yang kokoh. Entah panjenengan kliwon atau bukan, laku ini tetap relevan untuk siapa saja yang ingin hidupnya luwih tentrem lan ora kebacut. Sebagai penutup, mari kita renungkan pitutur Jawa berikut ini. Urip iku dudu sapa sing paling banter, nanging sapa sing paling ngerti kapan kudu meneng. Hidup bukan tentang siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling paham kapan harus diam, kapan harus melangkah, dan kapan harus menyerahkan segalanya kepada Gusti. Jika panjenengan merasa pembahasan ini nyentuh atau mengingatkan sesuatu dalam hidup panjenengan, monggo, tekan tombol like, subscribe agar tidak ketinggalan obrolan batin berikutnya, dan tuliskan di kolom komentar. Apakah panjenengan berweton kliwon, atau punya pengalaman berharga dengan orang kliwon? Pernahkah panjenengan menyaksikan sendiri bagaimana ketenangan justru menjadi kekuatan? Mari kita jadikan kolom komentar sebagai ruang berbagi, bukan ruang menghakimi. Belajar bareng, eling bareng, lan ngugemi urip kanthi luwih wening. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya.